selamat datang di YouTube channelku. Perkenalkan, namaku Juliani Clarissa Dewi Rejoguguk. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Pada hari ini, aku akan menyampaikan yaitu materi mengenai instalasi motor listrik. Tujuan pembelajaran dapat kalian baca di sini. Selamat pagi anak-anak semua ya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Juliani Clarissa Dewi Rejoguguk. Saya dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2017. Hari ini saya akan mengajar yaitu mengenai instalasi motor listrik. Tapi sebelum itu saya pengen, meskipun ini pembelajarannya sedang ada di rumah, kalian tetap berdoa seperti biasa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa selesai. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi yaitu melalui video animasi yang bisa kalian tonton di sini. Dan untuk absensi, silakan komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Hari ini murid saya itu ada 8 orang, Diariana Putri, Eka Renfadias, Destia Unyani Anggraini, Arman Syaifullah, Syafrizal Arif Rahman, Cian Rahmat, Leoki, dan Chris Renault. Jadi buat kalian yang ada namanya tertera, itu saya maunya kalian bisa sharing dan diskusi di komenan di YouTube itu ya. Jadi dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan mungkin untuk tugasnya nanti juga akan saya sampaikan di video animasi yang akan saya sampaikan berikut ini. Jadi harapan saya semoga kalian tetap fokus ya, jangan terpaku dengan keadaan. Oke? Terima kasih. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan menjelaskan yaitu mengenai instalasi motor listrik. Apa sih instalasi itu? Instalasi itu merupakan suatu perakitan. Lalu bagaimana dengan instalasi motor listrik? Instalasi motor listrik merupakan instalasi pada motor listrik, di mana motor listrik ini merupakan suatu alat pembangkit tenaga listrik, tapi untuk tegangan yang tidak begitu besar dan digunakan di beberapa industri. Nah, di sini itu terbagi ke dalam beberapa jenis motor listrik, dan untuk merakit motor listrik kita harus mengetahui yaitu diagram daya, diagram kontrol, dan komponen-komponen lainnya yang nantinya akan digunakan dalam perangkaian instalasi motor listrik 3 pasang. Seperti itu. Jadi untuk lanjutannya silakan dicek di video ini. Ya, hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian motor listrik 3 pasang dengan start delta pada otomasi industri. Pengendalian motor listrik adalah salah satu bagian penting dari sistem otomasi industri karena motor listrik mengisi hampir di semua sistem penggerak pada peralatan atau mesin di industri. Jadi sebelum kita terlalu jauh belajar tentang otomasi, terutama pengendalian motor listrik dengan perangkat kendali yang berteknologi tinggi, jadi kita harus mengetahui bagaimana dengan teknik-teknik dasarnya. Nah, nanti di sini kita akan membahas mengenai metode direct online. Nah, direct online ini kalau anak SMK biasanya mengenal dengan rangkaian DOL. Seperti itu. Nah, metode yang akan dibahas kali ini adalah dengan memanfaatkan sifat kelistrikan dari kumparan yang ada di dalamnya untuk kendali motor listrik, yaitu hubungan start delta atau bintang segitiga. Motor listrik 3 pasang memiliki 2 bagian utama, yaitu rotor dan stator. Rotor adalah bagian yang berputar, sedangkan stator adalah bagian yang tetap atau diam, atau biasanya disebut sebagai rumah kumparan kalau stator ini. Nah,
Rotor umumnya memiliki dua jenis konstruksi, yaitu rotor sangkar, di mana rotor ini rangkaian rotornya dihubungkan singkat, sehingga membentuk seperti sangkar. Lalu ada rotor cincin lilit, yaitu rotor yang memiliki lilitan dari kawat tembaga. Stator terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama adalah rangka, di mana rangka adalah bagian pelindung motor yang terbuat dari baja tuang. Lalu ada inti stator yang berupa lembaran baja khusus yang dilaminasi atau dilapisi email untuk mengurangi kerugian inti dari arus pusar atau eddy current dan dipres langsung pada rangka. Inti stator dibuat alur-alur pada bagian dalam yang melingkar untuk penempatan belitan atau kumparan stator. Lalu, belitan stator terdiri dari 3 belitan yang identik dengan belitan pasak dan ditempatkan pada 120 derajat listrik di sekeliling statornya. Nah, masing-masing belitan terdiri dari sejumlah kumparan yang dihubungkan seri dan menghasilkan jumlah kutub per fasa yang dibutuhkan. Belitan stator ini berfungsi sebagai pembangkit medan magnet bagi motor. Jadi, biasanya di setiap motor listrik itu umumnya bakalan dilengkapi dengan nameplate. Nah, nameplate ini merupakan salah satu spesifikasi atau identitas dari motor listrik. Nah, di sini ada gambar rotor. Kalian bisa perhatikan konstruksinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Itu kalian bisa review ulang. Jadi tampilan sebelumnya. Ya. Seperti itu. Pokoknya di nameplate ini jelas banget ya. Misalnya kayak tegangannya berapa, putaran rotornya berapa, kemudian arusnya berapa. Nah, itu ada RPM tuh, rotation per minute. Seperti itu. Lalu ada hertznya, frekuensinya gitu kan. Di situ sudah dijelaskan di nameplate ini. Jadi pendetailan gitu tentang si motor listrik ini. Nah, hubungan motor listrik 3 fasa dalam kelistrikan industri itu nantinya akan dihubungkan ke sumber tegangan. Jadi hubungan diimplementasikan melalui 6 terminal. Nah, di sini itu ada versi standar. Jadi nanti di motor listrik itu ada kotak terminal motor. Nah, dan perbedaannya antara dua jenis rangkaian yang akan dihubungkan bintang atau kita mau hubungkan segitiga delta. Jadi nanti di sini juga ada penjelasan mengenai hubungan terminal motor. Nah, nanti juga di nameplate itu biasanya dia ada penjelasan dari pembuat motor listrik ini sendiri atau bahkan teknisi-teknisi yang melakukan perbaikan. Misalnya tadinya motor ini dihubungkan star, nanti bisa kita ganti jadi hubungan delta. Seperti itu. Nanti juga di situ ada penjelasan mengenai cost-nya berapa, lalu ada dayanya berapa. Nah, di sini ada gambar tadi ya. Jadi 2 gambar itu
merupakan gambar dari motor listrik hubungan star. Nah, di hubungan star itu dia ada yang dinamakan dengan UVW. Ini merupakan simbol agar kita bisa memahami apakah rangkaian ini rangkaian bintang atau rangkaian segitiga. Jadi, jika motor induksi 3 fase dihubungkan ke sumber tegangan, data pada plat nama motor harus disesuaikan dengan sumber tegangan dan frekuensinya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dari dua kelompok gambar yang tadi, itu dapat menyimpulkan bahwa hubungan star memiliki arus yang tinggi, memberi hasil putaran motor listrik dengan kecepatan rendah, tapi memiliki torsi yang tinggi. Hal ini cocok untuk diaplikasikan. Metode pengendalian motor listrik star delta itu mengkombinasikan dua hubungan tersebut secara berurutan. Pengendalian motor listrik dengan star delta banyak digunakan untuk menjalankan motor induksi rotor sangkar yang mempunyai daya di atas 5 kW. Nah, ini adalah gambar dari rangkaian daya pengendalian motor 3 fase dengan menggunakan rangkaian kontaktor. Jadi, kontaktor ini nanti yang akan menjadi pengalir dari elektromagnetnya. Jadi, di dalam kontaktor itu ada koil-koil. Nah, dia masuk ke kontak bantu dan kontak utama. Nah, yang perlu kita perhatikan, standar tegangan yang tertulis di nameplate motor listrik, jika pada nameplate motor tertulis star atau delta, yaitu 220 atau 380 volt. Jadi, memang dia 3 fase. Nah, sedangkan tegangan jala-jala yang tersedia sumber 3 fase atau 380 volt, motor tersebut hanya boleh dihubungkan star. Artinya, motor berjalan normal pada hubungan star, yaitu pada tegangan 380 volt. Maka kita dapat menghubungkan star atau deltanya. Nah, rangkaian yang tadi itu menggunakan 3 buah kontaktor dan 1 timer. Mula-mula motor dihubungkan secara star melalui K1. Nah, lalu nanti akan diberikan supply untuk timer. Setelah setting waktu tunda timer tercapai, kontak timer keempat akan memutus supply. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah belajar dengan saya. Jikalau ada pertanyaan, hubungi saya di sosial media yang tertera di video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.